Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 14 April 2022. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari dengan limpah syukur kita puji dan agungkan Allah kita yang sudah menuntun kita menikmati hari ini dengan segala berkat kehidupan yang ada di dalamnya. Mari menyambut firman Tuhan untuk menjadi dasar dan kekuatan di hari ini dan seterusnya. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, syukur untuk semua yang baik yang Allah lakukan di kehidupan ini. Di hari ini dengan kekuatan, kesehatan, dan sukacita dari Tuhan, memampukan kami untuk berkarya, melanjutkan kehidupan pengasihan-Mu, dan kami rindu mendasarinya dengan membaca dan merenungkan kebenaran-kebenaran Tuhan. Bekerjalah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan berbicaralah, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 34. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Amin. Pengorbanan yang meneguhkan menjadi tema perenungan di hari ini. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, seorang suami meninggalkan istrinya untuk selamanya. Suaminya meninggal karena sebuah kecelakaan. Ia meninggalkan istrinya dengan 6 orang anak mereka. Waktu itu anak-anaknya masih kecil, sehingga istrinya yang telah menjadi janda berjuang sangat keras demi untuk kehidupan bersama anak-anaknya. Perjuangan ibu tersebut merupakan pengorbanan yang nyata dan sungguh luar biasa.
Kitab 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 34 berkisah tentang sebuah pengorbanan yang tiada taranya. Melalui perikop ini ada beberapa pokok perenungan yang berkaitan dengan respon kita terhadap pengorbanan Kristus. Pertama, Yesus Kristus mengorbankan tubuh dan darahnya untuk menebus dosa kita. Simbol roti dan anggur menjadi pengingat bahwa pengorbanan itu benar-benar telah terjadi. Lihat ayat 23 sampai 26. Dan tugas kita adalah mengundang orang-orang untuk bersama-sama menikmati kasih Kristus. Kedua, pengorbanan Kristus sekali untuk seterusnya. Hal itu menunjukkan pengorbanan Yesus adalah sempurna adanya. Kita dipanggil untuk menjadi saksi dari peristiwa itu. Caranya dengan menyerahkan hidup untuk dituntun sesuai dengan kehendak Yesus yang adalah roti dan air hidup itu. Lihat ayat 27 sampai 32. Dan ketika perjamuan adalah kesempatan bagi umat Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Perjamuan kudus bukan tempat untuk berpesta pora, bukan tempat untuk mabuk-mabukan, bukan tempat bermalas-malasan atau untuk makan gratis. Ayat 33 sampai 34, melainkan untuk mensyukuri segala pengorbanan Kristus sebagai satu persekutuan yang dipanggil dan dikasihi Allah sendiri. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, jika Yesus telah berkorban untuk kita, maka apa yang harus kita lakukan? Marilah kita berani menjadi saksi dengan cara berani berkorban untuk sebuah kebenaran. Seperti Kristus yang telah berkorban untuk menyelamatkan orang lain. Amin. Mari berdoa. Syukur atas firman Tuhan di hari ini. Firman kebenaran yang akan menuntun kami hidup dengan benar di hadapan-Mu. Hari ini teladan pengorbanan Kristus sebagai pengorbanan yang sempurna untuk meneguhkan iman dan percaya kami bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah memanggil, yang sudah mengasihi gerejanya. Senantiasa dengan rasa syukur, kami bawa persembahan sebagai korban yang berbau harum di hadapan Allah. Bapa di sorga, tuntun kami di sepanjang hari ini untuk mengangkat segala tugas dan tanggung jawab sebagai bukti kasih dan kesetiaan dari Allah bagi kami, supaya kami bekerja dengan penuh kebersyukuran, bekerja sebagai anugerah Allah yang luar biasa. Mohon ampun segala dosa keterbatasan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, teruslah bersaksi
akan karya pengorbanan Kristus di kehidupan kamu. Supaya kamu pun hidup dari teladan-teladan Kristus, untuk juga bisa menjangkau mereka yang lain. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.